إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan taufik dan hidayahnya sehingga dengan kita dapat datang salat Jumat berjamaah di Masjid Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah, "I'lam," ketahuilah. Maka ini seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwasanya tiada ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan minta ampunlah kepada Rabbmu atas dosa-dosamu. I'lam rahimakallah. Beliau mendoakan kita rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Semua adab yang mulia dari seorang ulama, dan hendaknya demikian seorang muslim, seorang alim, seorang dai, seorang talib ilmi mendoakan satu sama lain kebaikan dan rahmat. Makanya para ulama, para talib ilmi pada zaman salaf, hadis yang pertama kali yang mereka pelajari adalah hadis Abdullah bin Amr yang Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang mempunyai rahmat, kasih sayang, maka Allah akan memberikan kepadanya kasih sayang. Allah akan merahmatinya. Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, kasih sayanglah kalian kepada penduduk muka bumi, niscaya Allah akan memberikan rahmat. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kepada kalian. Yaitu Allah yang ada di langit akan memberikan rahmat kepada kalian. Annahu yajibu alaina ta'allum arba masail. Bahwasanya wajib bagi kita mengetahui, mempelajari 4 perkara. Yajibu adalah kewajiban, yang para ulama usul memberikan definisi dengan perkataan mereka, mayusabu ala fa'ilihi imtithalan wa yastahiqul iqab ala tarikih. Yaitu kewajiban adalah seorang melakukan amalan ibadah kewajiban karena Allah Azza wa Jalla, karena ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah berikan pahala baginya. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka akan mendapatkan dosa. Maka kewajiban para jamaah rahimani rahimakumullah berkisar antara pahala dan dosa, antara surga dan neraka. Maka wajib kita mengetahui 4 perkara. Yajibu alaina, wajib atas kita semua adalah umum, manusia seluruhnya, besar dan kecil, wanita dan perempuan dan laki-laki, dan kafirhum wa muslimuhum, orang kafir baik orang muslim. Yajibu alaina, wajib bagi kita semua, orang muslim, orang kafir, mengetahui 4 perkara. Makanya di akhirat tidak ada hujjah bagi seorang yang lalai di dunia untuk mengatakan, "Ya Allah, saya belum tahu bahwasanya hukum beriman wajib. Saya belum tahu bahwasanya hukum salat wajib. Dan saya tidak mengetahui bahwasanya hukum belajar ilmu agama wajib." Maka tidak ada hujjah di akhirat. Karenanya Allah Azza wa Jalla bertanya, Allah memberikan gambaran dalam surah Al-Muddathir, di mana penduduk surga bertanya tentang ahlus saqar. Allah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Semua jiwa, semua orang masing-masing akan bertanggung jawab atas amalannya.
kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin, kecuali golongan sebelah kanan penduduk surga. Artinya fi jannatin yatasaalun, mereka bertanya di surga, anil mujrimin, tentang orang-orang yang durhaka, tentang orang-orang yang berdosa, tentang orang-orang yang lalai. Ma salakakum fi saqar, orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang telah masuk surga, telah masuk neraka, akan ditanya, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk ke neraka saqar, ke neraka jahanam saqar? Qalu lam nakum minal musallin, maka mereka mengatakan, kami tidak salat, wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada fakir miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, malah kami duduk berbicara tentang kebatilan bersama ahlul batil, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mengingkari hari akhirat, hatta atana al-yaqin, sampai kematian tiba pada kami. Tidak ada di akhirat alasan seorang tidak beriman, tidak berilmu dan tidak beramal dan tidak salat. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui pokok-pokok agama Islam. Arba'u masail, empat masalah merupakan asas pokok fondasi agama Islam, fondasi dan tiang agama Islam. Al-ula, maka kata Syekh Muhammad At-Tamimi, al-ula al-ilmu, pertama kali yang wajib kita ketahui adalah dari empat masalah adalah ilmu, yaitu belajar. Ilmu di sini adalah ilmu agama Islam, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan ma'rifatullah wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Maka ilmu kewajiban yang pertama kali yang Allah wajibkan. Kenapa? Karena ilmu adalah kewajiban yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu merupakan kewajiban, faridah atas setiap muslim dan muslimah. Karena Allah SWT juga berfirman, wallahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Sesungguhnya Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan penglihatan dan pendengaran dan hati agar kalian bersyukur, menggunakan pandangan untuk belajar, membaca dan mendengarkan nasihat, dan mendengarkan tentang agama Islam, dan hati memahami agama Islam, agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat diberikan kesempurnaan ciptaan tersebut. Maka ilmu merupakan kewajiban yang pertama, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya seseorang akan dapat melihat kebatilan dan kebenaran. Ilmu yang dengannya seseorang akan melihat kebenaran dan dengannya juga melihat kebatilan, sehingga hidupnya akan cerah dan dapat membedakan antara yang baik dan yang batil, dan seterusnya. Para ulama mengatakan, Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan tentang perangkap iblis yang pertama kali yang mereka buat adalah menghalau manusia dari belajar. I'lam anna awrata iblis ala nasadduhum min ilmi. Ketahuilah bahwasanya perangkap iblis yang pertama kali adalah menghalau manusia, menghadang manusia dari belajar. Li'anna al-ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Fa idza aqba masabihahum khabbatahum fi dhulmi kayfa syaa. Jika iblis dapat mematikan cahaya seorang muslim, seorang hamba, maka iblis dapat menghancurkan dan menyerang seseorang dari arah mana yang dia kehendaki. Maka ilmu adalah kewajiban pertama kali yang Allah wajibkan agar kita dapat menerangi jalan kita di dunia dan di akhirat. Dan ilmu itu adalah sebagaimana kami sampaikan, ilmu agama Islam, ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, ilmu agama Islam, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Nabi kita Muhammad SAW, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Sebagaimana yang Syekh Muhammad katakan, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan,
Al-ilmu huwa ma'rifatul haqq bidalilih. Ilmu itu mengenal kebaikan, kebenaran dengan dalilnya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu ma'rifatul huda bidalilih. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Dalam qasidah nuniyah beliau mengatakan al-ilmu qala Allah, qala Rasuluh, qala as-sahabah hum ulul irfani. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Ilmu adalah apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadis-hadis yang sahih, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Mereka adalah pemilik kebenaran. Maka semua definisi yang kita bawa tadi sepakat pada satu hal, yaitu ilmu ini adalah mengenal agama Islam dengan dalilnya. Sehingga tidak boleh kita beragama Islam dengan ikut-ikutan taklid, atau beragama Islam dengan apa yang dikatakan oleh guruku dan syekhku dan seterusnya. Ilmu adalah dengan dalil, dan agama Islam dengan dalil. Yang kedua para jamaah, al-amalu bihi, bahwasanya kewajiban seorang muslim yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang didapatkannya, yang dipelajarinya. Dan ilmu dan amal adalah merupakan buah daripada ilmu, dan amal adalah merupakan jalan yang lurus yang kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah dalam salah satu tafsiran maknanya adalah al-amal bil ilm, yaitu beramal dengan ilmu sehingga kita jauh dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka berilmu tanpa amal dan beramal tanpa ilmu. Amal merupakan kewajiban kita karena Allah Azza wa Jalla di akhirat akan memberikan cahaya bagi seorang yang berjalan di akhirat. Seorang hamba dengan amalnya dia akan berjalan di akhirat, bahwasanya dia dalam kegelapan, maka amalannya lah yang akan membuat cahaya yang akan menyinari jalannya di akhirat. Dan amal merupakan sesuatu yang akan dapat menyelamatkan seseorang ketika dia melintasi sirat. Amalnya yang akan membuat dia selamat dan yang membuat akan cepat melintasi as-sirat di akhirat, sebuah jembatan yang Allah bentangkan antara surga dan neraka. Allah mengatakan dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Sesungguhnya setiap kalian pasti akan melintasi sirat. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Maka kami akan selamatkan orang yang bertakwa, dan kami hanyutkan orang-orang yang zalim ke neraka jahanam. Maka takwa tidak akan kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Maka berilmu kewajiban kita, dan juga beramal berupa takwa tersebut kewajiban kita bersama. Yang ketiga adalah kewajiban kita adalah ad-da'watu ilaih, bahwasanya setelah seorang berilmu dan juga beramal, maka kewajibannya mendakwahi, menyampaikan kebenaran yang diketahuinya, menyampaikannya kepada umat, terutama yang terdekat. Karena dakwah, hakikat dakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sebuah ibarah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Sebuah ungkapan, sebuah makna al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Maka setiap kita wajib berdakwah. Maka barang siapa tidak berdakwah, maka Allah ancam dia dengan nerakanya. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah ia dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bi lisanihi, jika tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa bi qalbihi, jika tidak mampu dengan lisan dan juga tangannya maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itu adalah selama-lamanya iman. Maka setiap kita, laki-laki dan perempuan, wajib berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada keluarganya. Seorang wanita wajib berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada anak-anaknya dan seterusnya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dipertanyakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat akan kepemimpinannya. Yang terakhir adalah as-sabr 'ala adza fihi, yaitu kewajiban keempat adalah bersabar di atas empat perkara di atas. Sabar di atas belajar, sabar di atas ilmu, sabar di atas al-amal, dan bersabar di atas berdakwah, dan sabar di atas selalu istiqamah di atas kesabaran tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Pada khutbah pertama telah kita sampaikan kewajiban-kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bahkan kewajiban tersebut merupakan kewajiban seluruh manusia. Orang kafir dan muslim wajib mengetahui 4 perkara tersebut. Makanya seorang yang tidak mengetahui 4 perkara tersebut, ilmu, amal, berdakwah dan bersabar, maka Allah ancam ia dengan apa? Dengan kehancuran, dengan kebinasaan, dengan kerugian. Allah mengatakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusrin. Al-insan merupakan isim ma'rifat, al-ma'rifah bi alif lam yang bermakna al-istighraqiyah. Maka semua manusia, kecil besar, wanita dan laki-laki, orang miskin dan kaya, kafir dan muslim, masuk dalam kata al-insan lafi khusrin, sungguh dalam keadaan merugi dan hancur, dan diancam dengan kehancuran dan juga kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang memiliki 4 sifat. Alladzina amanu, orang yang beriman. Dan beriman tidak akan bisa kita beriman kecuali dengan ilmu, belajar, menuntut ilmu syar'i, dan termasuk mondok dan sarana pesantren merupakan sarana belajar, sarana iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kita bangkit dan kita ta'awun, al-musa'adah, saling bahu-membahu dalam membuat sarana belajar, karena ia merupakan sarana iman yang merupakan salah satu dengannya Allah menyelamatkan kita dari kehancuran, dari kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, dan mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, yaitu dakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka 4 perkara ini akan diselamatkan seseorang jika memiliki 4 perkara tersebut dari khusr, yaitu kerugian. Maka orang kafir akan selalu berada di atas kesesatannya, di atas kerugiannya, karena tidak memiliki 4 sifat ini. 4 harus dimiliki dalam keadaan bersamaan. Tidak mungkin seorang beriman lalu tidak beramal, tidak juga berdakwah, tidak sabar. Sebaliknya, seorang berdakwah tanpa ilmu, tanpa sabar, maka 4 perkara wajib dimiliki oleh seorang muslim agar dia selamat dunia dan akhirat. Maka seorang muslim yang beriman, yang berilmu, yang beramal dan berdakwah dan sabar, insyaallah mereka yang akan diselamatkan dari khusr, yaitu dari kerugian yang Allah sebutkan dalam surat Al-Asr. Maka alangkah tinggi kedudukan ilmu, kedudukan amal, dan juga berdakwah dan sabar, agar kita dapat mengamalkan dan istiqamah melaksanakan kewajiban tersebut, karena ia merupakan kewajiban masing-masing seseorang yang Allah akan tanya di akhirat tentang hal tersebut. Kullu nafsin akan ditanya tentang hal tersebut, sebagaimana yang kami sebutkan pada khutbah yang kita sampaikan tadi. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan istiqamah di atas melaksanakan kewajiban perkara ini, yaitu al-ilmu, yaitu belajar dan beramal dan berdakwah, dan kita sabar di atasnya. Kita sabar karena memang banyak gangguan dan cobaan dalam belajar, gangguan dalam beramal, gangguan dalam berdakwah, dan banyak hal-hal pengaruh yang membuat kita akan mundur, akan terpindah dari istiqamah, tetap maju, berjihad, melawan orang-orang yang akan menghalang dari kebaikan dan juga belajar. Innallaha ghafurur rahim, Allahumma arhamna, Allahumma ighfir dzunubana, Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna, Allahumma inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salam. Allahu akbar.